Halo Bapak Ibu Saudara, kembali kita di dalam ibadah VIP, Victory in Prayer pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah VIP pada malam hari ini, Tuhan, kiranya Tuhan boleh kuduskan dan layakkan kami Tuhan, berkati kami supaya kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau angkat satu pujian. Kita mau sama-sama katakan lagu tema kita, Tahun Sukacita. Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan nyanyi dan bersoraklah.
Shalom, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai mendengarkan renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, bila sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau bermurah hati kepada setiap kami, untuk kami mampu menangkap pesan Tuhan pada malam hari ini, untuk kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini kita canangkan sebagai the year of joy, tahun sukacita. Tapi satu hal yang saya akan ingatkan pada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak akan dapat sukacita kalau kita nggak mengusahakan sukacita itu. Sukacita nggak akan bisa datang sekonyong-konyong. Seperti ayat firman Tuhan dalam tahun ini, yaitu ayat the year of joy, bahwa setiap orang yang menabur, sekalipun menaburnya itu dengan mencucurkan air mata, pasti dikatakan, pasti ditegaskan firman Tuhan berjanji pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Makanya sebagai pengingat dan kita rema benar-benar agar tahun ini benar-benar menjadi tahun sukacita, Panitia Paskah kemarin, ya gereja kita GPI Batu Penjuru membagikan bibit tanaman gratis kepada setiap jemaat Tuhan per keluarga, untuk kemudian menanam bibit tanaman itu di rumah masing-masing, atau kalau enggak punya lahan boleh di teras rumah atau dititipkan ke tetangga atau di komplek warga dan sebagainya, dengan harapan kita akan memelihara, menyiram, membersihkan, dan nantinya kita akan menuai sukacita karena melihat tanaman yang kita tanam, entah itu jeruk, entah itu jambu, bahkan durian, pada saatnya nanti berbuah dan menghasilkan sukacita, saudara. Kayak orang kayak beda dengan orang mancing. Orang mancing ikan dapat ikan sukacita, tapi beda loh ketika kita merawat dengan penuh kasih sayang. Bahkan ada orang yang begitu ekstrimnya menanam tanaman itu diajak bicara, sehingga tanaman itu tumbuh, daun-daunnya tuh tambah lebih segar dan berbuah. Itu beda banget. Coba saudara, saya nggak bisa bilang sekarang sukacitanya bagaimana. Praktekkan sendiri, saudara tanam bibit tanaman yang sudah saudara terima dengan merawat penuh dengan kasih sayang, bersihin dari hama-hama, disiram, dipupuk dan sebagainya. Pada saatnya nanti kita akan menuai sukacita melihat panen kita. Dan ini rema buat kita sepanjang tahun ini. Kita butuh prepare, kita butuh mempersiapkan agar tahun ini menjadi tahun penuh sukacita. Ada satu firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 54 ayat 13 ayat sampai 14. Yesaya 54 ayat 13 sampai 14. Saudara, ini ayat-ayat yang saya ingin ini terjadi atas hidup saya. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Kalau engkau berkata bahwa aku mau apa yang dijanjikan Tuhan dalam ayat ini terjadi juga atas keluargaku, tulis di kolom chat amin, tulis gitu ya, amin, karena engkau meyakini aku mau, aku akan melakukan yang terbaik buat Tuhan supaya ayat-ayat ini terjadi atas hidupku. Ya, saya bacakan Yesaya 54 ayat 13 sampai 14 ya. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Maksudnya kekejutan itu tidak akan mendekat kepadamu. Nah,
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, coba perhatikan ayat-ayat ini. Di sini dikatakan semua anakmu, berarti keturunan kita, nggak cuma kita aja, keturunan kita akan menjadi followernya Yesus, followernya Tuhan. Berarti orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, hidupnya itu memiliki kesejahteraan tadi disebutkan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Kesejahteraan seorang anak Allah, anak raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang kita panggil Allah kita, yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus. Wah, saya kalau mau, saya ingin, saya punya kerinduan anak cucu saya itu followernya Yesus, pengikutnya Yesus, muridnya Yesus. Tidak cuma pengikut tapi juga memiliki kesejahteraan yang besar. Prosperity, the big prosperity. Barusan itu Imlek, kita rayakan orang Tionghoa, saya dengan keluarga besar merayakan Imlek. Dan tanda-tanda atau segala simbol-simbol kita pakai, kita mengharapkan, ya tentu saja orang Kristen merayakan Imlek berbeda dengan orang nggak Kristen ya. Orang Kristen merayakan Imlek karena kita budaya, tapi nilai-nilainya kita tetap pegang teguh. Nilai-nilai ketimuran dari seorang dari warga Tionghoa gitu ya, kita pegang teguh. Nah, salah satunya tanda-tanda atau simbol-simbol yang kita pakai di dalam Imlek adalah prosperity, kesejahteraan, harapan akan kesejahteraan pada tahun-tahun yang akan datang. Diawali dengan kita bagikan hongpao atau angpao. Hongpao itu amplop merah, hong itu merah, pao itu pocket atau amplop merah yang kita isi uang, kita bagikan. Kepada siapa? Kita bagikan kepada keponaan, kepada anak-anak, kepada cucu kita yang sudah menikah, membagikan kepada yang belum menikah. Nah, saudara, itu salah satu simbol atau harapan prosperity, kesejahteraan itu ada pada keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman Tuhan yang tadi kita baca. Coba perhatikan satu ayat yang sangat buat saya itu menarik. Ya, yaitu ayat Yesaya 54 ayat 14. Di samping janji Tuhan ini bahwa kita akan anak-anak kita menjadi followernya, pengikutnya Yesus dan mengalami kesejahteraan. Siapa yang nggak mau mengalami kesejahteraan, makanan, minuman, pakaian cukup, dan juga jasmani, rohani, semua dipelihara dengan sempurna. Ini disebutkan begini, ayat 14 disebutkan 14b ya di sini. Saya baca begini. Yesaya 54 ayat 14b. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia atau kekejutan itu tidak akan mendekat kepadamu. Saudara, kekejutan itu bukan surprise kayak orang dikasih hadiah. Wah, surprise, dibuka hadiahnya handphone, hadiah, wah, hadiah yang kita idam-idaman, bukan seperti itu loh. Surprise atau bukan surprise, tapi kekejutan di sini itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu apa, saudara? Teror. Saudara, kekejutan itu diterjemahkan dari teror. Jadi kalau dikatakan sebab engkau tidak usah lagi takut, engkau nggak akan mengalami fear, ketakutan, tetapi dan engkau akan jauh dari teror. Teror itu apa? Teror itu sesuatu yang pasti nggak menyenangkan, yang datangnya tiba-tiba. Misal contoh, seorang yang terlibat dengan hutang pinjaman online, pinjol ya, terus kemudian ditagih, tenggatnya kita nggak bisa bayar, terus kita nggak bisa bayar, apa yang terjadi? Kita sering ya, mungkin ada sebagian dari kita yang pernah mengalami, kita diteror. Sewaktu-waktu dia telepon, ya pinjol ini telepon, nagih utang. Dan dia nggak mau tahu, kita bilang minta maaf ya, minta waktu, nggak mau tahu. Dia bisa telepon pagi, siang, bahkan tengah malam pun dia bisa telepon. Itu sangat tidak menyenangkan. Atau teror misalnya, orang yang mendatangkan kekejutan yang membuat kita takut. Makanya orang yang mendatangkan orang lain, membuat orang lain atau masyarakat takut. Sekonyong-konyong dia, sewaktu-waktu dia akan memberikan ketakutan dan mengintimidasi, disebut apa? Teroris. Misalnya teror, ketika teror itu datang sewaktu-waktu, nggak cuma waktu siang atau malam. Misalnya kita lagi ibadah, tiba-tiba ada yang teror. Teror itu apa? Misalnya bisa juga nggak cuma teroris atau yang bawa senjata mengancam kita beribadah, nggak cuma itu aja. Misalnya seseorang musuh kita, misalnya ada yang punya musuh belum menyelesaikan, datang
kepada kita waktu kita lagi ibadah, waktu kita lagi istirahat, waktu kita di kantor, waktu kita apa saja. Dan saya percaya orang yang pernah mengalami teror itu sangat tidak menyenangkan, bahkan menakutkan. Bahkan kita yang mau membela orang tuh, saya pernah mengalami bagaimana orang meneror kami, tapi bukan perbuatan kami, karena kita mau menolong orang terus kita diteror. Itu enggak enak, rasanya emosi, bahkan yang enggak kepengen marah jadi marah sampai teriak-teriak. Nah itu, teror itu tidak menyenangkan. Nah saudara, saya enggak membagikan. Kalau engkau mau terhindar dari teror itu bagaimana caranya? Kalau engkau mau terhindar dari teror, bukan pinjol, bukan yang lain, tapi saya mau bicara mengenai hal-hal rohani. Kalau engkau mau terhindar dari kekejutan atas hidupmu, sesuatu yang tidak menyenangkan, malapetaka bencana yang engkau tidak bisa hindari, yang engkau kaget itu datang, ya. Caranya adalah mau terhindar dari teror, jauhi teror. Kok bisa? Nah, ini ada 3 hal yang mau saya bagikan. Kita persiapkan masa tahun ini menjadi masa penuh sukacita. Kita menabur hal-hal yang harus kita lakukan karena kita anak Tuhan. Kita persiapkan baik-baik supaya kekejutan itu, teror itu terhindar dari hidup kita. Nah, kalau misalnya itu terjadi, ya kita lebih siap daripada kita tidak mempersiapkannya sama sekali. Ya, yang pertama, saya akan bagikan langsung dari firman Tuhan, yaitu, nah ini ayat yang sudah sering Bapak Ibu Saudara pasti sering baca, tapi saya nggak akan bosan-bosan membagikannya supaya Bapak Ibu Saudara hafal, yaitu dari Mazmur 1. Nanti kita baca Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Sekarang saya bacakan dulu Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki kehidupan di mana lingkungan sekitarnya mensupport dia, mendukung dia, membuat dia nyaman tinggal di dalam lingkungannya, nyaman dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Yang tidak cuma itu nyaman saja, tapi membuat orang itu produktif. Nah, karena itu sesuai dengan Mazmur 1 ayat 1, ketika engkau mau mempersiapkan diri menjauh dari teror dalam hidupmu, satu yang harus engkau persiapkan, coba lihat komunitas di mana engkau tinggal. Komunitas bukan bicara cuma bagaimana kita nongkrong, kita tinggal, kita bergaul lama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa bilang COVID-19 membuat kita tidak bisa hangout dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin harus yang sekolah harus jarak jauh PJJ. Tapi saya bilang komunitas itu enggak cuma bicara bagaimana kita sekarang bertatap muka, ngobrol, temu muka dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi komunitas WA group, komunitas bagaimana kita mengikuti medsos. Siapa yang kita follow di IG kita, di Facebook kita, orang-orang mana yang tiap hari kita temui, berita-berita mana yang tiap hari kita jumpai, yang kita konsumsi setiap hari. Itu yang pertama. Komunitas penting sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara kemarin ikut ibadah PLT yang saya bagikan mengenai komunitas sama saudara. Komunitas itu penting karena itu akan mempengaruhi baik atau buruknya kita nantinya. Coba perhatikan, orang yang tinggal di dalam kumpulan pencemooh itu sama dengan orang, kalau diterjemahkan kata-kata zaman sekarang itu, kalau kita suka nyinyir, itu kita tinggal dalam kumpulan pencemooh. Kita kumpul dengan orang-orang yang suka nyinyir, orang yang pikirannya negatif, orang yang hanya mengkritik gereja, mengkritik pemerintah, mengkritik tanpa ada way out. Saya bilang mengkritik itu tidak salah, boleh mengkritik, tapi kritik harus ada way out-nya, jalan keluarnya. Ya, jadi penting banget komunitas. Bagaimana kita melihat, kita filter komunitas di sekitar kita. Bagaimana orang-orang yang tinggal bersama kita, apa yang kita baca setiap hari dalam WA group, apa yang kita share setiap hari di dalam WA group atau di dalam IG, dalam
update status dan sebagainya dimanapun platform medsos yang engkau miliki, itu bicara mengenai komunitas. Nah, coba sekarang, kalau kita setiap hari membaca berita-berita yang menakutkan saja, itu komunitas yang penuh teror, saudara. Kita diteror dengan berita-berita yang menakutkan. Hindari, stop. Bukan berarti kita stop, itu bukan berarti kita tutup mata enggak mau baca, bukan, tetapi kita filter. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, masih berhubungan dengan yang pertama. Kalau engkau mau terhindar dari teror dalam hidupmu, yaitu kekejutan dalam hidupmu, yang pasti firman Tuhan itu tidak pernah usang mengajarkan begini. Tetapi Mazmur 1 ayat 2, berbahagialah orang, ya, itu berbahagialah orang yang memiliki komunitas yang baik, gitu. Mungkin ayat 1 saya terjemahkan. Ayat 2-nya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang suka baca firman, Taurat Tuhan bicara firman. Orang yang getol membaca firman, yang hobinya itu membaca firman, Alkitab mengatakan itu disebut orang yang berbahagia. Ya saudara, kalau kita suka baca Alkitab, hidup kita, gaya hidup kita, style hidup kita itu diwarnai oleh firman Tuhan dan segala isinya pastinya. Bukan berarti saya berkata orang yang suka baca tapi tidak pernah dipraktekkan, percuma. Orang yang suka baca firman, gaya hidupnya menyukai firman, itu pastinya harus mempraktekkan firman yang dia baca. Itu baru namanya iman yang hidup. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen ngakunya suka baca Alkitab, bahkan tidur peluk Alkitab, mungkin Alkitab jadiin bantal, dipegang erat-erat gitu ya. Pernah suatu kali ada seorang teman berkata, aku tuh takut kalau di sebuah ruangan gitu, dia sering diganggu kuasa kegelapan gitu ya, setan gitu, hantu gitu ya. Dia bilang apa? Tetapi kalau aku bawa Alkitab, aku taruh Alkitab tuh di kakiku, setannya pergi, katanya gitu, setannya pergi. Lah ya itu pengalaman dia, terserah. Tapi kalau cuma itu aja, Alkitab itu cuma sebagai jimat, cuma sebagai alat. Padahal firman Tuhan ketika dikatakan orang yang sukaannya Taurat Tuhan, itu berarti dia nggak cuma baca, dia merenungkan, dia praktekkan. Itu baru namanya dia intim dengan Tuhan. Orang yang intim lama-lama dekat atau mirip dengan orang yang bergaul akrab dengan dia. Misalnya saya intim dengan suami saya intim dengan anak-anak saya. Tiap hari saya bicara, ngobrol dengan mereka, bergaul, makan malam bersama, jalan-jalan bersama. Akhirnya saya mirip dengan mereka karena saya intim dengan mereka. Mirip wajahnya kadang-kadang, anak-anak saya mungkin kadang-kadang kalau dipikir-pikir suami istri sekalipun punya perbedaan latar belakang yang berbeda, kebudayaan, kulitnya pun berbeda. Tapi kalau sudah intim, dekat 24 jam, mungkin hampir 24 jam bersama-sama. PJJ COVID-19 ini membuat kita mau nggak mau dengan keluarga. Yang pertama dengan keluarga dan orang-orang tertentu dekat terus itu ya, membuat kita mau nggak mau intim dengan mereka. Kalau kita intim dengan Tuhan, berarti kita dekat dengan Tuhan, berarti kita mirip dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang memiliki ajaran-ajaran apa saja yang kau sebutin. Ajaran kasih, ajaran pengampunan, mengampuni, memberi, memiliki belas kasihan dan semuanya. Jadi aneh sekali kalau ada orang bilang saya suka, hobinya baca Alkitab, tapi dia masih pelit. Saya suka baca Alkitab, tapi pikirannya negatif. Saya suka Alkitab, tapi masih senang berkata-kata kotor, kata-kata kasar, dan melakukan dosa tanpa malu dan tanpa bisa menghindari bahwa tanpa sadar. Atau saya bilang agak kasarnya, urat malunya sudah putus, ngelakuin dosa berulang-ulang. Itu saudara, itu jangan kaget. Kalau ada orang yang suka baca Alkitab, katanya rajin ke gereja, bahkan rajin pelayanan, tapi suatu hari dia nggak siap menghadapi kekejutan, teror dalam hidupnya. Dan yang terakhir,
Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat 3 dengan jelas mengatakan, nah ini tanda-tanda apakah dia suka firman dan kehidupan dia itu sudah intim dengan Tuhan. Nggak usah ditawar-tawar lagi, nggak usah dihakimi, nggak usah dikata-katai atau diingatkan lagi. Karena ayat 3 mengatakan, Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Garis besari atau garis bawahi apa kata-kata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buah pada musimnya. Artinya buahnya itu tetap. Musim berbuah dia berbuah. Tidak akan menawar-nawar, tidak akan dia memiliki alasan, aku tidak mau berbuah karena malas berbuah. Misalnya seperti itu. Kehidupan Kristen seperti itu. Ketika kita mau kekejutan itu terhindar dari hidup kita, menghindari teror dalam hidup kita, mempersiapkan diri menghadapi apapun yang terjadi, kita harus menghasilkan buah-buah rohani. Buah-buah rohani sebagai seorang Kristen, di mana kita menjadi orang yang seperti Kristus, yang tidak peduli akan kondisi apapun, mau Omikron, mau Delta apa, kita mau tetap ibadah. Sekalipun tidak bisa ibadah, Bapak Gembala mungkin tidak bisa ibadah di gereja, bisa ibadah online. Tidak ada alasan saya tidak bisa ibadah, saya tidak bisa cari Tuhan, nggak biasa ibadah pakai YouTube misalnya. Kalau mau cari Tuhan, segala cara bisa ditempuh. Sering saya ingatkan, begitu ada kesempatan, mari kita ikut ibadah onsite. Ada saatnya kita tidak bisa ibadah onsite, ibadah di gereja. Dan hari-hari ini ada tanda-tanda kita sulit beribadah kembali di gereja. Kalau sudah nggak bisa, someday, apa daya kita? Tapi tetap kita tidak bisa dihalangi untuk mencari Tuhan. Dan tetap tidak bisa kita dihalangi untuk berbuah. Itu adalah refleksi dari kita sebagai orang Kristen ketika kita hidup di dalam komunitas yang baik. Komunitas yang takut akan Tuhan, orang-orang yang baik. Kemudian bermedsos dengan baik dan juga kita menyukai firman dan melakukannya, memiliki iman yang aktif, iman yang hidup. Dan yang terakhir tentu saja refleksinya adalah buah yang tetap. Tidak peduli apa yang terjadi, mau pelayanan tetap jalan terus apapun yang terjadi. Mau dicaci maki, diolok-olok, tidak ditegur, tidak dipuji, tetap melayani, tetap mengasihi Tuhan, tidak diberi fasilitas, tidak diutamakan padahal kita ini punya jabatan misalnya, tetap melayani Tuhan. Karena yang kita layani memang nggak kelihatan, yang kita layani Allah sendiri, Allah yang memberikan segala yang baik dalam hidup kita. Ujian tema kita The Year of Joy, ingat ada kata-kata, ku yakin Tuhan selalu menyertaiku. Apa lagi? Ku yakin rancangan Tuhan, tidak pernah salah rancangan Tuhan untuk hidup kita. Kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, terus maju. Apapun yang terjadi, terus berbuah. Tidak peduli musim kering, musim basah, musim panen. Nanti nggak usah nunggu panen, tetap berbuah. Tetap rawat rohani kita, tetap update rohani kita. Supaya, sekali lagi, seperti yang tadi saya katakan, supaya ketika mau nggak mau kekejutan itu datang, teror itu datang, kita siap. Karena kita ada pribadi yang dewasa, pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita mau prepare supaya kekejutan itu, teror yang terjadi atas orang Kristen, enggak teror apapun lah, itu dijauhkan dari kita. Seperti firman Tuhan. Sekali lagi akan saya bacakan. Mari kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita baca Yesaya tadi. Sebagai penutup kita baca Yesaya 54 ayat 13 sampai 14 ya. Yang punya Alkitab
di rumah masing-masing. Kita baca sama-sama dan ketika membaca aminkan. Sekali lagi aminkan ya. Saya baca yuk 3, 2, 1. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Nah, sekarang kita ganti. Semua anakku, mu kita ganti ku ya. Sama-sama sebagai pernyataan iman kita di hadapan Tuhan dan semua orang ya. Kita baca sama-sama. Mu digantiku. Ya, pokoknya kata-kata yang mu diganti kita. Ya, ngerti ya? 1, 2, 3. Semua anakku akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka, yaitu anak kita. Aku akan ditegakkan di atas kebenaran. Aku akan jauh dari pemerasan, sebab aku tidak lagi takut, tidak usah lagi takut, dan aku akan jauh dari kekejutan, sebab ia atau kekejutan itu tidak akan mendekat kepadaku. Katakan amin sama-sama. Amin. Kita yakini tahun ini adalah tahun sukacita. Kita persiapkan jauh dari kekejutan supaya ketika apapun yang terjadi kita siap. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya membagikan warta hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, mengingatkan kami untuk hidup seperti yang Tuhan mau, mencintai firman Tuhan, melakukan firman-Mu, hidup di dalam komunitas, gaya hidup yang baik sebagai orang Kristen, dan terus berbuah tetap, tidak tergoncangkan, berbuah apapun yang terjadi, kita tetap berbuah tetap, menghasilkan hal-hal yang baik, mengasihi, mengampuni, melayani, memberikan yang terbaik untuk menyenangkan Engkau Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus kuat dan dewasa di dalam Engkau. Berkati kami Tuhan, tolong kami bila pada malam hari ini ada di tengah-tengah kami yang sedang dalam pergumulan, entah kami yang sedang mengalami kelemahan atas tubuh jasmani kami, jamahlah kami Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kesehatan sempurna. Kami percaya apapun yang terjadi, fisik kami mungkin lemah, tapi roh kami tetap kuat di dalam Engkau, sebab Engkau menyertai kami. Tuhan, berikan juga pertolongan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Apapun itu, kami percaya semuanya bisa kami selesaikan bersama Engkau Kristus. Terima kasih sekali lagi untuk malam hari ini. Kami serahkan setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Bela perkara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Untuk warta hari ini tolong perhatikan, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, besok malam Jumat pukul 21.30 ada doa malam satelit ya. Pukul 21.30, setengah 10 malam hari Jumat besok ada doa malam satelit, bisa diikuti live ya, bisa diikuti di YouTube-nya Bapak Gembala, Engkau Rumah Iman. Ya betul ya, Engkau Rumah Iman ya, YouTube-nya Bapak Gembala ya. Kemudian ya ini yang penting, ibadah hari Minggu, puji Tuhan kita masih bisa ibadah di gereja, ibadah onsite. Tapi sangat terbatas, yaitu kuotanya hanya 50 orang, hanya satu kali ibadah, yang hadir harus wajib sudah divaksin. Kemudian yang boleh hadir, tolong perhatikan, usia antara 12 sampai 45 tahun saja. Yang sudah di atas itu saya harap sebelum 12 tahun atau di atas 45 tahun harap mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui YouTube channel GBI Batu Penjuru Official ya. Ibadah online seperti biasa. Nah, tapi bagi yang mengikuti ibadah meskipun usianya 12 sampai 45 tahun dipastikan kondisi tubuh harus sehat, fit, tidak ada yang demam,
Nggak flu, nggak lagi radang tenggorokan atau sakit tenggorokan. Benar-benar yang sehat, yang fit untuk mengikuti ibadah onsite. Ya, tentu saja untuk menjauhi penularan, dan jangan lupa tetap pakai masker, nggak pernah dilepas kecuali sangat penting, dan itu pun sebentar ya, menjauhi kerumunan dan sebagai prokes seperti biasa. Dan pastikan engkau Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah onsite hari Minggu mengisi link daftar hadir. Harus daftar dulu untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu. Kami akan lebih perketat. Yang nggak ada di daftar list mungkin mohon maaf dengan sebesar-besarnya harus pulang. Karena itu pastikan kalau daftar ya harus datang ya. Kapan link pendaftaran dibuka? Link pendaftaran dibuka setelah VIP malam ini. Link dibuka pada pukul 20.30. Sekali lagi VIP malam ini, setelah ini nanti ditunggu pukul 20.30 kita akan buka link pendaftaran ibadah hari Minggu. Ya, tolong dicatat. Dan ada program pembagian sembako. Bapak Ibu Saudara, pembagian paket sembako kali ini dari rekanan Bapak Victor Manurung, dan hanya sebanyak 150 paket. Bagi yang mau ikut atau mau mendapat sembako, harap mengirimkan foto kopi atau foto KTP melalui WA group kepada Bapak Gembala atau ke Bapak Victor, atau Bapak Gembala aja, kita satukan ya ke Bapak Gembala. Dari gereja sendiri, gereja juga kasih untuk jemaat GBI Batu Penjuru, yaitu sembako sebesar 50 paket. Wah, luar biasa ya. 150 paket, masih kalau kuotanya habis, 50 paket ada dari gereja. Untuk yang 50 paket dari gereja, silakan menghubungi penatua kita Ibu Minda Dornik ya, untuk mendaftar hanya 50 paket. Tapi saudara, kalau sudah minta sembako dari Pak Victor, jangan minta lagi sembako dari gereja ya, berbagi dengan yang lain yang membutuhkannya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menerima doa berkat, dan sebelum menerima doa berkat menutup hari ini, mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kedangkan kedua tanganmu, sekarang pulang dan terimalah. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertaimu, menyertai hari-hari hidupmu, mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin.